Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini, subuh ini masih diberi kesempatan untuk bisa menghadiri salat subuh di Masjid Al-Hikmah yang kita cintai ini. Sebagian dari kawan-kawan kita, tetangga kita mungkin sudah tidak bisa lagi menghadiri sholat di masjid. Sebagian sudah ditakdirkan oleh Allah berpulang. Sebagian lagi mungkin masih ada yang sakit, yang sedang berjuang ya di hari-hari ini. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran atas segala musibah yang dideritanya dan dijadikan sebagai penggugur dosa-dosa mereka serta menjadi ladang pahala dan amal soleh bagi mereka. Saya mendengar Pak Samsudin ya lagi isoman ya, dan mungkin istrinya ya. Secara khusus kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar istri Pak Syamsuddin dan keluarganya semua diberi kesembuhan, diberi kesabaran, dan insyaallah dengan musibah itu diangkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, saya ingin melanjutkan lagi di subuh ini. Mungkin mudah-mudahan kita tuntaskan hari ini ya kajian kita yang lalu mengenai bagaimana menghadapi togut, karena ini adalah perintah dalam Al-Quran. Semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah diperintah untuk melakukan hal ini. Dan karena kita sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka kita juga harus menempuh mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang lalu telah membahas tentang apa itu togut, tentang apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk kemudian ijtanibut togut sebagaimana perintah dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 36, dan surah Al-Baqarah juga ayat 256 ya, satu ayat setelah ayat kursi. Kita telah membahas ini semua. Paling tidak ada 3 alat yang dibutuhkan untuk mampu melaksanakan perintah Allah ini. Yang pertama adalah konsep yang sahih, konsep yang benar, konsep yang jelas mengenai hal ini. Dan Quran telah menyediakan itu semua, Rasulullah telah mencontohkan. Konsepnya itu adalah konsep Islam yang kita pelajari selama ini. Ya, konsep tentang bagaimana akidah itu, tentang bagaimana kemudian Islam itu menjamin dan menegakkan keadilan dan seterusnya. Kita tahu Rasulullah SAW berdakwah bukan hanya mengajak orang masuk Islam. Ini yang sering kita suka keliru ya. Kita pikir Rasulullah itu diutus untuk membuat semua orang masuk Islam. Tentu betul Rasulullah mendakwahkan, mengajak, tapi dakwah Islam ini tidak boleh memaksa. Allah sendiri telah memberi kebebasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam masuk Islam. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah jelas mana jalan yang di atas petunjuk dan mana jalan yang menyimpang. Jadi tidak ada paksaan, karena Allah tidak memaksa ya. Dalam ayat lain disebut surah Al-Kahfi, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau silahkan beriman, yang mau silahkan kafir.
Rasul menyeru tentu, mengajak tentu, meyakinkan orang bahwa inilah jalan yang benar. Tetapi Rasul tidak pernah memaksa, apalagi menghunus pedang untuk memaksa orang masuk Islam. Nggak pernah. Dan memang nggak ada gunanya memaksa orang masuk Islam, nggak ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Kita anggap menjadi Muslim itu adalah menjadi orang-orang pilihan. Menjadi Muslim itu menjadi hamba-hamba pilihan yang kemudian bersedia menjalankan satu beban, tugas yang Allah berikan. Tidak sembarangan orang kemudian bisa memikul beban ini. Tidak sembarangan orang ini dipilih oleh Allah untuk kemudian masuk dalam barisan ini. Ya. Orang yang tidak mau bukan hanya tidak akan menjalankan tugasnya, bukan hanya tidak mau memikul beban yang dibebankan, tapi juga bakal ngerepotin kalau bahasa kitanya, bakal bikin susah yang lain nanti. Ya, jadi sekali lagi ya misalnya beginilah ya, kalau di masjid ini misalnya ada pengurus masjid ya, ya tentu nggak bisa orang dipaksa untuk jadi pengurus masjid. Orang nggak mau dipaksa coba. Nanti kalau dia jadi pengurus juga bukan nggak bisa menjalankan tugasnya, bahkan mungkin bisa ngerepotin pengurus yang lain begitu. Atau dalam istilah yang lain seperti kalau di olahraga misalnya ada tim sepak bola nasional, timnas. Itu orang-orang pilihan yang kemudian disaring dari berbagai berbagai klub sepak bola misalnya. Itu dipilih orang-orang pilihan. Jadi ini juga begitu, nggak bisa dipaksa. Yang mau saja yang kemudian, dan itu yang mau pun dipilih lagi. Orang yang nggak mau itu repot kalau kemudian dipaksa untuk masuk dalam tim tersebut. Bukan hanya nggak bisa membantu mengalahkan tim lawan, bahkan nanti bikin gol bunuh diri terus lagi. Nah ini kan jadi repot akhirnya. Nah itulah mengapa dalam Islam tidak boleh dipaksa ya. Ini adalah hak yang Allah telah jamin. Allah tidak memaksa, Rasulullah tidak memaksa, apalagi kita. Nggak boleh kita kemudian memaksa orang masuk Islam. Sehingga dakwah Rasul itu memang dakwah yang mengajak. Namanya dakwah itu, mengajak itu, mau syukur nggak mau ya sudah gitu ya. Akan tetapi, nah ini yang kita sering lupa, Rasulullah itu kemudian menegakkan sebuah peradaban baru dengan pemerintahannya, dengan aparaturnya dan lain-lain. Itulah mengapa Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika Rasulullah wafat, seluruh jazirah Arab itu sudah tunduk di bawah peradaban baru yang dibangun oleh Rasulullah itu. Tidak semua masuk Islam, yang tidak masuk Islam nggak apa-apa, tetapi mereka tunduk di bawah pemerintahan kekuasaan Islam saat itu. Kenapa begitu? Karena ini untuk memastikan kalau tidak ada peradaban seperti yang dibangun oleh Rasulullah ini, nanti yang muncul peradaban yang merusak. Jadi sudah dibuktikan di Mekah ya yang muncul begitu. Di luar Jazirah Arab saat itu yang ada adalah Romawi dan Persia, dua-duanya merusak juga kemana-mana. Maka itulah kemudian Rasulullah punya tugas, yaitu membangun sebuah tatanan yang adil, membangun sebuah model masyarakat dan pemerintahan yang benar sebagaimana yang Allah kehendaki. Supaya apa? Supaya bisa menghilangkan segala macam tagut yang hanya akan merusak dan menimbulkan pengaruh kerusakan yang lebih luas lagi ke seluruh wilayah. Nah, kita tahu dalam sejarahnya kemudian sepeninggal Rasulullah ada 4 orang khalifah. Ya, khalifah itu artinya pengganti. Bukan pengganti Rasulullah sebagai nabi, bukan, karena tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah. Enggak ada, tetapi pengganti dalam memimpin peradaban ini. Itulah khalifah. Ya, khulafa ar-rasyidin itu ada 4, Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Maka kita tahu bahwa model yang ideal yang kemudian harusnya diterapkan sampai kapanpun, sampai hari akhir, adalah model yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan 4 orang khulafa rasyidin ini.
Para jamaah sekalian ya, jadi sekali lagi itulah kenapa kalau kita membaca sirah nabawiyah ya, Rasulullah itu bukan hanya seorang pemimpin agama, bukan cuma bukan cuma guru ngaji, bukan cuma ngajarin sholat, bukan cuma ngajarin ibadah, bukan cuma ngajarin puasa, bukan cuma ngajarin hal-hal yang sifatnya ritual ibadah mahdhah, bukan. Tapi Rasulullah kemudian menunjukkan bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana kemudian menjadi seorang bukan hanya pemimpin politik tetapi juga pemimpin ekonomi, bahkan pemimpin militer dan lain-lain. Itulah yang dibangun oleh Rasulullah. Belum pernah ada peradaban dibangun sebelumnya dalam waktu yang sebegitu singkat, 23 tahun kurang lebih. Belum pernah. Karena itu sebetulnya bagi mereka yang melihat hal ini secara jeli, mereka bisa mengetahui mukjizat Rasulullah itu yang paling tinggi tentu saja Al-Quran, mukjizat yang abadi sampai akhir zaman, lebih besar dibanding semua mukjizat Nabi Rasul sebelumnya. Kalau mukjizat Nabi Rasul sebelumnya walaupun kelihatannya dahsyat ya, tongkat Nabi Musa membelah laut, tapi berlaku hanya saat itu aja. Adapun Al-Quran ini berlaku sampai hari kiamat, mukjizatnya terus ada. Tetapi Quran sebagai mukjizat itu ketika dilaksanakan barulah kemudian mukjizat ini terlihat. Apa itu? Membangun sebuah peradaban. Quran itu adalah petunjuk bagaimana membangun sebuah peradaban seperti yang Allah kehendaki. Dan Rasulullah telah membuktikannya, membangunnya dalam 23 tahun. Nah sekali lagi, jadi inilah kemudian yang bisa mencegah taghut itu bisa melebar, meluap, dan pengaruhnya itu banjir kemana-mana. Dihentikan dengan cara seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Para jamaah sekalian, karena itu kita sudah memahami ini ada 3 alatnya untuk bisa ijtinabu taghut. Yang pertama konsep yang tadi sudah kita bahas ya, konsep idealnya. Yang kedua adalah individunya. Ya konsep saja tentu saja butuh pelaksananya iya bapak-bapak ibu-ibu ini. Islam memanggil individu-individu yang kemudian mau melaksanakan apa yang Rasulullah laksanakan. Sebetulnya syahadat kita itu, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu adalah sebuah ikatan janji. Kita telah berjanji untuk la ilaha illallah dan kita berjanji untuk Muhammadan Rasulullah. Inilah jalan yang kita kemudian sepakat untuk kita tempuh ya, dan menempuh jalan ini nggak bisa sendirian. Karena itu kemudian alat yang kedua adalah individu ya. Islam memanggil individu demi individu ya, mengetuk rumah demi rumah untuk kemudian mau bergabung bersama, berbaris, berjamaah menempuh jalan yang sama ini. Tetapi individu yang tadi saya sebut adalah individu yang memang harusnya memiliki kompetensi minimal ya, batas-batas kemampuan keterampilan yang minimal. Sehingga individu yang mau bergabung harus kemudian dididik dan dilatih dulu. Seperti yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu mendidik dan melatih para sahabat itu. Sehingga kemudian muncul masjid menjadi tempat mendidik dan melatih. Masjid menjadi, sehingga kalau ada hadis misalnya ya, kalau yang pernah umrah atau haji suka baca di Nabawi itu, Masjid Nabawi itu ada hadis yang ditulis di atas itu ya, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Apa yang antara rumahku dan mimbarku itu adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Banyak orang berebut mau sholat di situ karena dianggap itu adalah surga, karena itu dianggap adalah tempat mustajabnya doa dan lain-lain. Berebutan itu. Kalau bapak-bapak masih mending, ibu-ibu yang kesian karena di jam ya, setiap saat. Nah, kenapa disebut raudhatun min riyadil jannah? Sebetulnya bukan tempatnya itu ya. Kita berdoa di mana saja, bukan hanya di raudhah ya. Berdoa di mana saja di masjid itu tentu saja mustajab. Tetapi yang jadi persoalan adalah kita memahami hadis ini bahwa disitulah tempat dulu Rasulullah mendidik dan mengkader para sahabatnya. Ini kalau ibaratnya adalah kawah candera di mukanya
ya, yang kemudian para sahabat hampir setiap hari terus menerus dididik dan dilatih oleh Rasulullah, sehingga dari tempat itu muncullah generasi yang luar biasa yang kemudian mendidik generasi berikutnya dan seterusnya, sehingga Rasulullah bersabda, khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi, sebaik-baik masa adalah masaku. Masaku itu masa Rasulullah beserta para sahabat, kemudian yang menyusulinya yaitu masa para tabi'in. Siapa tabi'in ini? Mereka yang tidak sempat ketemu Rasulullah udah wafat, tetapi mereka masih ketemu para sahabat, masih ketemu Abu Bakar, masih ketemu Umar, masih ketemu istri-istri Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha dan lain-lain. Mereka belajar dari para sahabat. Rasul menambahkan kemudian generasi yang berikutnya lagi, yaitu generasi para tabi'in. Siapa tabi'in ini? Mereka yang sudah tidak ketemu sahabat sudah meninggal semua. Yang mereka ketemu adalah para tabi'in ini tadi, murid-murid dari para sahabat tersebut. Nah, cuma 4 itu yang Rasulullah sebut. Ya, sebaik-baik masa kurun generasi adalah generasiku dan yang mengikutinya dan yang mengikutinya. Mengapa disebut yang terbaik? Karena memang disinilah muncul generasi-generasi atau individu-individu yang memang unggul, yang keimanannya luar biasa, seperti Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian ditunjuk untuk menggantikan Rasulullah menjadi khalifah pertama, ya, atau Umar ibn al-Khattab yang terkenal dengan kepemimpinan dan manajemen yang luar biasa, atau Utsman bin Affan, ya, yang wawasannya begitu luas, yang kekayaannya juga sampai hari ini, ya, sampai detik ini masih ada kekayaan Utsman, ya, tanah wakafnya yang terus masih memberikan manfaat. Tuh kalau mau kaya jangan tanggung-tanggung kayak Utsman bin Affan tuh, ya, meninggal 1400 tahun yang lalu, sedekahnya masih jalan terus. Nah itu, ya. Atau Ali bin Abi Thalib, ya, pemuda yang di bawah asuhan Rasulullah yang tumbuh menjadi seorang yang sangat cerdas, ya, yang diandalkan oleh Rasulullah. Nah itu semua adalah generasi yang kemudian harus kita lihat. Mereka lah contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah contoh teladan terbaik, termasuk dalam mengkader, mendidik para sahabatnya ini tadi, ya. Makasih, Pak. Inilah yang harus kita lihat, ya, bagaimana kemudian masjid bukan cuma menjadi tempat sholat. Nah, ini kan sekarang kita mendegradasi, menurunkan masjid hanya jadi tempat sholat. Jadi orang datang hanya untuk sholat, selesai sholat pulang lagi. Ya di masjid-masjid lain sih kayaknya kalau di Al-Hikmah ini bagus, ya, insya Allah, ya. Masjid menjadi tempat potensi umat Islam itu diamplifikasi. Amplifikasi itu apa? Apa bahasa lainnya, ya? Ini suara saya kalau nggak pakai ini kan kecil, ya, mungkin nggak kedengaran ke belakang. Tapi kalau pakai mikrofon masuk ke amplifier itu, lalu kemudian speaker di dalam dan di luar, bisa kedengaran kemana-mana. Jadi itu diamplifikasi, diperkuat, ya, dilantangkan sehingga kemudian berlipat-lipat. Nah, masjid itu menjadi seperti itu harusnya. Kemampuan bapak-bapak ini semua, ibu-ibu juga dilantangkan dengan melalui masjid ini, sehingga ketika kita membaca bahwa sholat berjamaah itu 27 kali lebih afdol daripada sholat sendirian, maksudnya itu sendiri-sendiri dengan berjamaah itu efeknya tuh 27 kali lebih kuat yang berjamaah itu tadi, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita harus memahami bahwa individu ini adalah individu yang pilihan. Siapa individu pilihan itu? Yang pertama tentu akidahnya lurus, beres, isi kepalanya ini dulu, ya. Rasul datang itu untuk merubah masyarakat lewat merubah individu demi individu satu persatu. Di Mekah dulu 13 tahun Rasulullah berdakwah, dari dakwah diam-diam 3 tahun, ngumpet-ngumpet, ngajinya itu malam-malam, sampai kemudian dakwah terang-terangan, ya, satu persatu diajak oleh Rasulullah, lalu kemudian menciptakan kualitas individu yang luar biasa, yang tahan banting, yang isi kepalanya ini benar. Gak mungkin bisa merubah orang kecuali merubah isi kepalanya dulu. Selama pikirannya, pemahamannya tidak berubah, sampai hari kiamat, sampai dia meninggal juga gak akan ada perubahan. Gak akan ada perubahan, ya.
ya. Baru bisa berubah itu kalau kemudian pemahamannya ini berubah. Itulah gunanya kita disuruh belajar. Ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ya, belajar itu wajib bagi setiap muslim, sama seperti wajibnya kita sholat. Bahkan disebut dalam hadis lain minal mahdi ilal lahdi, dari baru lahir sampai meninggal. Nggak ada cerita saya udah tua biar yang muda aja belajar, nggak ada cerita seperti itu ya. Oh biar bapak-bapak aja ibu-ibu, nggak ada cerita kayak gitu juga Bu ya. Ini adalah kewajiban per kepala. Selama kita masih punya kepala ya, selama itu kita ada kewajiban ini ya. Kenapa begitu? Karena memang tanpa belajar sulit merubah pemahaman kita ya. Jangan merasa sudah benar isi kepala kita ini, jangan-jangan banyak yang keliru. Nah itulah yang perlunya kemudian masjid ini menjadi tempat perubahan, pusat perubahan. Fungsi masjid di zaman Rasulullah ada 13 kurang lebih. Fungsi pertama yang nomor 1 bukan pusat ibadah, tapi pusat ilmu. Orang datang ke masjid menjadi jauh lebih cerdas, jauh lebih paham, dan akan cepat berubahnya. Sehingga di mana ada masjid, di situ ada perubahan. Dampaknya itu bukan hanya pada pribadinya, tapi lebih luas lagi. Ya mudah-mudahan Masjid Al-Hikmah ini menjadi salah satu yang seperti itu ya. Menjadi salah satu masjid yang kemudian bisa merubah orang-orang yang datang ke sini dan kemudian membawa dampak secara lebih luas lagi. Nah, para jamaah sekalian, individu yang seperti ini juga harus melalui didikan yang lebih lagi oleh Allah, kemudian dididik lagi secara lebih tinggi lagi. Dengan cara apa? Tentu saja orang-orang yang dituntut untuk memiliki kesabaran misalnya yang tinggi. Hanya orang-orang yang sabar yang akan ditemani, disertai oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah ma'a itu bersama ya. Jadi kalau kita baca inna ma'al usri yusron, sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Bukan setelah, tapi bersama. Ma'a itu artinya bersama. Bersama kesulitan itu ada kemudahan gitu ya. Jadi bersama musibah itu ada pertolongan sebetulnya ya. Jadi ketika kita mau dibersamai oleh Allah, maka harus menjadi orang yang sabar. Bagaimana supaya bisa jadi orang yang sabar? Ada yang tahu nggak? Bagaimana caranya supaya bisa jadi orang yang sabar? Ibu tahu nggak Bu? Ibu ini orang yang sabar bukan kira-kira? Nah ya, kalau ditanya begini jadi bingung nih ya. Kira-kira gimana, Pak? Ada yang tahu nggak bagaimana cara jadi orang sabar? Ikuti sunnah. Mengikuti sunnah, betul. Apa tuh misalnya Pak? Ya, yang dikerjakan Nabilah. Contoh kalau kita berjamaah datang masjid itu lebih utama. Ya. Ikuti sunnah-sunnahnya, sekecil-kecilnya sunnahnya itu kita nanti akan tahu. Mengikuti sunnah sampai sekecil-kecilnya, betul Pak. Jadi sabar itu paling tidak ada dalam beberapa. Jadi sabar itu bukan pasrah ya, salah ya. Tolong ini dicoret dulu nih pengertian sabar itu pasrah ya, bukan. Sabar itu bukan pasrah ya. Memang ada sabar dalam musibah, betul ya. Ketika lagi musibah, sakit misalnya ya, kena COVID misalnya, itu sabar bukan berarti diem aja. Sabar itu ya berobat. Sabar itu berusaha untuk sembuh. Itu sabar ya. Sabar itu bukan ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, itu bukan sabar itu blow on itu ya. Sabar itu dalam Al-Quran disebutkan kalau kita dizolimi kita harus melawan. Ayat 200 ya dari surah Ali Imran ayat terakhir itu, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. 3 tahap kesabaran itu ya. Sabarlah dan kuatkan kesabaran dan waspadalah. Ini ceritanya tentang perang itu. Jadi sabar itu berperang. Coba kalau kita dijajah Belanda dulu, kita disuruh sabar. Udah sabar aja Pak, diem aja pasrah. Sampai kapanpun dijajah terus. Sabar itu justru melawan ya, sabar itu berusaha untuk. Tapi kalau kalah gimana? Enggak apa-apa, lawan lagi. Emang kita ngelawan terus kan? Kalah lagi, lawan lagi, kalah lagi, lawan lagi, begitu ya. Ada juga sabar dalam ketaatan yang tadi Bapak bilang. Taat itu butuh kesabaran. Datang ke masjid ini butuh kesabaran. Bisa berjamaah itu butuh, ngaji kayak gini butuh kesabaran ya. Sabar, jangan sampai ngantuk misalnya. Nah kan, itu juga kesabaran itu ya.
Kalau mau tidur Jumatan misalnya, Jumatan pada tidur semua. Ya, kalau mau tidur jangan di masjid, di rumah aja sekalian. Sabar itu artinya dalam ketaatan kita harus menjaga kualitas ini. Jangan sampai kemudian kita melanggar. Puasa itu butuh kesabaran untuk taat seperti itu. Walaupun gak ada orang lain yang lihat. Kita sabar untuk tidak makan dan tidak minum misalnya, ya. Ya sabar itu jadi bukan pasrah itu kita, sehingga orang yang memiliki kualitas kesabaran tahan banting gitu ya. Ya bagaimana caranya supaya kita memperoleh kesabaran? Kali ini sebuah keterampilan yang nggak sembarangan orang bisa punya. Ada yang lain nggak yang kira-kira mau jawab? Kira-kira supaya bisa sabar itu lewat mana caranya? Kayaknya ibu sabar-sabar semua nih ya. Sabar, suami saya memang begitu Ustaz gitu. Sabar semua nih ya. Gimana Bu supaya sabar Bu? Istiqomah ya, taat lalu istiqomah ya, terus menerus ya, jangan sampai kemudian kendur ya. Tahu doanya nggak? Ya kita minta pada Allah kan kesabaran, tahu nggak doanya? Ada yang tahu? Rabbana afrigh alaina sabran. Ya Allah, tuangkanlah pada kami kesabaran, ya. Kita minta supaya Allah memberikan kita kesabaran. Tapi secara teknis tahu nggak bagaimana supaya kita bisa memperoleh kesabaran itu? Kan sama kayak ginilah ya. Kita berdoa pada Allah, Allahumma rzuqni, ya Allah berilah aku rezeki. Apa rezeki itu turun dari langit? Enggak kan? Bagaimana supaya kita dapat rezeki? Ya berusaha, kerja, dagang, apa, bisnis gitu kan? Berusaha baru rezeki itu datang. Jadi nggak bisa kita cuma duduk di masjid Allahumma rzuqni dari pagi sampai sore. Nggak bener itu, ya. Kalau mau dapat rezeki ke pasar, dagang kayak apa kayak gitu ya. Nanti Allah akan kirim rezeki itu lewat berbagai cara. Atau apalagi? Kita berdoa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah tambahkanlah ilmu bagiku, rezekikanlah pemahaman. Bagaimana caranya supaya nambah ilmu? Bagaimana Bu? Belajar. Ya nggak mungkin Rabbi zidni ilman dari pagi sampai sore belajar enggak? Ya nggak mungkin ya. Kalau Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya belajar. Baru kemudian ilmu itu. Nah sekarang kita minta Rabbana afrigh alaina sabron. Ya Allah tuangkanlah bagi kami kesabaran. Bagaimana kesabaran itu datang Bu? Lewat dilatih. Gimana ngelatih? Biasanya kita suka nasihatin orang supaya sabar pada saat apa Bu? Nah ya, pada saat musibah. Kalau lagi kena musibah kita suruh sabar. Jadi di antara cara Allah mendidik kita supaya memperoleh keterampilan bersabar adalah dengan memberi musibah. Makanya jangan buruk sangka sama Allah. Emang lewat mana lagi Bapak bisa sabar? Emang lewat cara apa lagi bisa kita kemudian menjadi tangguh dan kuat kalau nggak melewati musibah itu menjadi ujian. Anak kita sekolah ya harus ada ujiannya. Masa sekolah terus-terusan SD kelas 1 terus kan naik-naik? Kalau mau naik tentu saja harus lewat ujian. Kalau lulus naik kelas, nanti ujian lagi, naik kelas lagi, nanti ujian lagi sampai lulus. Kalau udah lulus masuk SMP, ujian lagi, terus begitu. Dan kita selalu diuji oleh Allah. Ya, jangan lupa Allah akan selalu menguji kita. Walladzi tabarakalladzi ya dalam surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menjadikan kematian dan kehidupan agar dia menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik respon amalnya. Nah, memang ujian itu tidak selamanya berbentuk kesulitan. Enggak, ya jangan salah.
ujian itu bukan cuma kena penyakit. Ujian itu termasuk sehat juga ujian. Nah, ini yang kita sering lupa nih, ya. Kena penyakit itu ujian, betul itu ujian, tetapi sehat pun ujian. Surahnya apa tuh? Al-Fajr kalau nggak salah ya, di juz amma itu ya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu wa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla. Adapun manusia itu kalau diuji oleh Tuhannya, idza mabtalahu rabbuhu, dia sedang diuji oleh Tuhannya. Fa akramahu, dimuliakan dia. Wa na'amahu, diberi nikmat yang banyak. Fa yaqulu rabbi akraman, dia bilang Tuhan memuliakan saya. Wa amma idza mabtalahu, adapun kalau dia sedang diuji, faqadara alaihi rizqahu, dia kemudian disempitkan rezekinya, fa yaqulu rabbi ahanan, dia bilang Tuhan menghina saya. Kalla, sesungguhnya bukan begitu. Ayat ini menunjukkan bahwa ujian itu bukan hanya disempitkan rezeki, tapi dilancarkan rezeki pun ujian. Nah, diantara yang melatih kesabaran itu ya kalau sedang diuji dengan ujian yang tidak enak, melatih kesabaran, ya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita itu, kalau saya bilang misalnya nih ya, ini botol kaca, misalnya botol kaca, lalu saya bilang botol ini tahan banting loh Bu, tahan banting loh, Ibu percaya nggak? Percaya nggak? Nah, coba kan, coba itu artinya diuji, dia apa ya? Dibanting, ya. Ibu ngaku, ibu beriman pada Allah, ibu termasuk orang yang sabar. Emang percaya gitu? Diuji dulu, nah, supaya benar tahu, benar nggak beriman, benar nggak sabar. Emang Allah nggak tahu Ustaz? Ya Allah sih maha tahu, tapi ibu dan bapak yang nggak tahu. Ya, kita mengklaim kita ini orang beriman, orang sabar, nanti diuji, benar nggak kita? Supaya apa? Supaya kita lihat. Supaya kalau nanti kita diberi pahala atau dikasih dosa, nggak protes nanti di hari akhir, karena emang udah kelihatan kan, bener ngaku beriman, bener ngaku sabar, kemudian diuji, baru diuji begitu aja udah marah-marah, Allah disalah-salahin, nggak mau ke masjid lagi, nggak mau sholat lagi, gimana katanya sabar? Ya itu kan, nanti kita lihat sendiri, oh begitu ternyata kualitas kita. Nah, kalau Allah sayang pada kita, yang namanya ujian ya, ujian itu ada yang lulus, ada yang nggak lulus. Kalau nggak lulus, ya diuji lagi, dikasih kesempatan untuk mengulang. Jadi kalau kita punya apa namanya persoalan yang berulang, hati-hati nih, jangan-jangan memang cara ngerjainnya salah nih selama ini. Ya, kok gini lagi, begini lagi nih persoalan yang menimpa kita misalnya. Oh jangan-jangan memang salah selama ini. Ya, maka coba rubah cara menghadapinya. Boleh jadi itu karena Allah sayang pada kita, diuji lagi persoalan yang sama, ya. Kan guru atau dosen begitu, kalau gurunya anak kita misalnya nggak masuk KKM ya di sekolah, ya dikasih remedial tuh, dikasih supaya ujian lagi susulan atau tambahan, ngulang gitu. Nah, jadi sekali lagi individu yang dibutuhkan itu individu yang tangguh, ya, yang memiliki kompetensi, kualitas, pemahaman dan keterampilan yang cukup, sehingga harus melalui berbagai macam ujian. Kenapa begitu? Supaya nanti dalam berbaris, dalam berjuang, dalam melaksanakan berbagai program bersama ini, dia menjadi kualitas yang unggul. Coba bayangin kalau pengurus masjid baperan, baperan istilahnya anak muda ini ya. Enggak, pengurus masjid itu enggak boleh baperan, ya. Dia sudah bekerja dengan baik saja, dengan benar saja, masih dicela orang, masih dikritik, yang nggak boleh baperan. Makanya ya, kalau takut dikritik orang, takut dicela orang, nggak usah jadi pengurus, ya, karena pengurus itu akhirnya begitu. Dan itu ayatnya jelas ya, mana sih biasa suka ditulis di masjid itu ya, innama ya'muru masajidallah, ya, sesungguhnya yang mampu memakmurkan masjid Allah hanya yang ini, yang lain enggak. Siapa itu? Di antara disebut walam yakhsha illallah, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ya, dia tidak takut dicela orang, dia tidak takut kemudian dijelek-jelekin orang. Selama dia tahu itu benar, dia laksanakan dengan lurus, istiqomah tadi kata Bapak kan, taat. Dalam itu baru ya
Kalau baru dicela sedikit aja udah melintir, ya nggak layak masuk dalam barisan ini. Nah begitulah kemudian berbagai persoalan kemudian menimpa kita untuk kita ini diuji dan dibuktikan sendiri sejauh mana. Nah kalau kita belum lulus, ya belajar lagi, ke masjid lagi, usaha lagi, terus begitu sampai kemudian cukup ya. Nah, kemudian ya tadi sini individunya, jadi tiap-tiap individu dia harus memenuhi suatu kualitas. Alat yang ketiga yaitu ya tadi yang pertama konsep, yang kedua individunya, yang ketiga adalah sistem berjamaahnya ini. Nah ini yang kadang kita sering lupa. Sistem berjamaah itu akan membuat ya kalau kita pergi ke toko material, di mana toko material paling dekat sini? Tahu nggak? Hah? Di atas ini ya, ada ya toko material situ ya. Nah, kalau kita lihat di toko material itu bahan-bahannya banyak tuh, ada pasir, apalagi tuh, apa namanya? Batu split, semen, bata dan lain-lain, besi, berantakan semua di situ, nggak jadi apa-apa. Kalau sudah digabung baru jadi kayak begini, tiang yang kokoh, masjid yang indah. Itulah berjamaah, supaya nggak berantakan kayak di toko material. Bapak-bapak, ibu-ibu ini adalah material itu tadi, mungkin ada yang pasir, ada yang semen, ada yang bata, ada yang tulang bajanya itu dan lain-lain. Kalau nggak digabung menjadi satu dan kemudian dalam sebuah sistem yang benar, nggak akan jadi kayak begini ya, tetap aja berantakan seperti di toko material itu. Itulah berjamaah ya, dan kita dilatih 5 kali sehari untuk berjamaah ini dengan sholat. Sayangnya kemudian banyak yang nggak memahami, lalu kemudian sekedar sholat aja, tidak memahami bahwa kita nggak pernah Pak ya, nggak pernah diperintahkan untuk melaksanakan sholat tuh nggak ada dalam Quran. Cari coba ayatnya kalau ada. Melakukan dan melaksanakan itu fa'ala yaf'alu, if'alus sholat itu nggak ada dalam Quran. Yang ada adalah aqimus sholat, dirikan sholat. Ayat lain menyebut aqimuddin, dirikan agama itu. Bukan hanya di masjid sholat itu, tapi keluar dari masjid juga tetap didirikan ya, termasuk berjamaahnya. Inilah yang kemudian menjadi hilang kekuatan umat Islam itu hanya berjamaah di masjid. Pada saat sholat bubar dari sini, hilang berjamaahnya. Nah ini yang sebetulnya harus kita paham. Alat yang ketiga itu adalah konsep berjamaah itu tadi ya, konsep bagaimana hampir semua ibadah-ibadah ini ditujukan secara berjamaah. Sholat, zakat di zaman Rasul itu tidak langsung muzaki memberi kepada mustahik, enggak, semua dipusatkan lewat Baitul Mal. Ada amilnya di situ, Baitul Mal. Kalau dulu di masjid ya. Nah, di sini juga sebetulnya boleh didirikan di sini. Sehingga apa? Zakat, infak, sodako itu masuk dulu ke Baitul Mal. Nanti amil ini yang tahu siapa mustahik yang tiap saat ya, tiap bulan, tiap hari, mungkin tiap minggu itu dia ngecek. Tadinya misalnya bapak ini muzaki membayar zakat karena usahanya sukses. Tiba-tiba kemudian ada persoalan bangkrut. Tadinya muzaki jadi mustahik. Tadinya membayar zakat jadi diberi zakat. Siapa yang tahu itu? Enggak semua orang tahu. Amil inilah yang tugasnya kemudian dia mencatat siapa saja yang kemudian muzaki, karena itu perintah khudh min amwalihim shadaqah, pungut, tarik dari mereka zakat mereka itu ya, seperti pajak kalau di negara gitu ya, memang harus diambil ya, itu dalam Islam begitu. Nah Baitul Mal ini sebetulnya fungsinya adalah seperti, jadi bukan langsung, itulah disebut berjamaah. Dalam membayar zakat pun harus lewat sistem. Nanti dia tahu nih siapa-siapa saja daftarnya yang harus menerima itu tadi. Nah, apalagi puasa pun sebetulnya tanda kutip berjamaah ya. Toh kita sahurnya bareng-bareng, walaupun di rumah masing-masing gitu ya. Tetap itu. Nah, sekarang misalnya dengan pandemi kayak begini, dengan COVID kayak begini, ini alhamdulillah masjid ini masih rame ya, masih menjalankan macam-macam. Banyak masjid yang sudah memang nggak boleh ya, karena didatangnya aparat disuruh batasi, disuruh tutup ya. Nah di tengah kayak begini apakah jamaah harus bubar juga? Nah itu ya,
Banyak masjid yang sudah nggak ngadain pengajian lagi. Sholat pun dibatasi benar. Lalu dengan itu apakah kemudian bubar jamaah ini? Kalau misalnya naudzubillah tsumma naudzubillah, kalau masjidnya hancur rusak gitu misalnya, nggak bisa lagi kita sholat di masjid, apa kemudian jamaah ini hilang? Enggak. Ya, dengan berbagai cara ya, kita tetap harus menjaga. Ya, kalau sekarang dengan teknologi lebih gampang sebetulnya ngaji. Saya sering ini sekarang ngajinya online terus ya, sama kayak sekolah online, kerja juga online dan lain-lain itu ya. Maka inilah yang perlu kita jaga. Berjamaah itu artinya ada 3 unsurnya. Pertama, ya seperti sholat, namanya sholat berjamaah tentu harus ada apa? Ya ada imam. Kalau nggak ada imamnya ya nggak berjamaah namanya kan. Yang kedua ada imam doang nggak ada mau gimana bu ya, sendirian luruskan barisan safnya tapi sendirian ya nggak mungkin, harus ada imam, ada apa lagi, satu lagi apa pak? Benar apa tadi pak? Ada imam, ada makmum, ada imamah, betul ya. Imamah itu kepemimpinan ya. Jadi sebuah sistem yang diketahui dan disepakati bersama, baik makmum maupun imam tahu sholat subuh itu 2 rakaat, betul nggak? Sih kalau imamnya kemudian melanggar, makmumnya yang ingetin, paham itu ya? Jadi memang ada begitu, ada imam, ada makmum, ada imamah, semua nggak peduli siapa yang jadi imam, semua makmum kemudian menaati itu indahnya tuh ya. Jadi bukan kepemimpinan model gaya saya ini, enggak, dalam Islam nggak ada kayak gitu. DKM boleh saja berganti orang, tetapi ketaatannya tetap gitu, sistemnya tetap, berjamaahnya nggak berubah. Nah ini yang bedanya. Bahkan dalam masjid-masjid yang besar, apalagi kayak Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kita bahkan nggak lihat imamnya mana. Kalau di sini masih kelihatan imamnya. Kalau di sana nggak kelihatan nggak bu ya imamnya siapa, paling kita dengar suaranya aja kalau yang kenal ya. Oh ini As-Sudais misalnya di Masjidil Haram. Tapi tetap aja fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir kita takbir semua. Bukan karena imam, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ah itu bedanya persatuan dalam Islam ini, berjamaah dalam Islam ini bukan karena orang per orangnya, tetapi karena Allah, karena ikatan akidah itu. Karena itu ini penting nih, terakhir ya saya ingin menggariskan ya, sering salah paham ya. Saya nggak pernah nemu ayat, tolong dikoreksi kalau saya keliru ya, saya nggak pernah nemu ayat dari 6.236 ayat Quran itu nggak ada satu ayat yang menyuruh kita untuk bersatu. Nggak ada tuh, nggak ada satupun ayat yang menyuruh kita bersatu. Silakan diprotes kalau saya salah, benar apa nggak salah? Nah, diam semua deh ya. Nggak ketemu saya ayat yang menyuruh kita bersatu. Ada nggak? Apa bu? Itu ibu ingat tuh ayatnya. Itu surah Ali Imran bu. Surah Ali Imran ya. Wa'tasibu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum 'ala syafa khufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Artinya, coba perhatiin artinya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian pada tali Allah secara berjamaah. Berpegang teguhlah kalian pada tali Allah secara berjamaah. Ada nggak disebut bersatu? Ada nggak? Pegang teguh tali Allah secara berjamaah. Kalau yang dipegang ini beda, otomatis nggak mungkin bersatu. Maka perintahnya itu pegang tali Allah secara berjamaah. Tahu dulu mana tali Allah, lalu pegang. Pegangnya bukan sendirian tapi secara berjamaah. Wala tafarraqu. Arti wala tafarraqu itu sebetulnya jangan berfirqah. Ya, kita terjemahnya jangan bercerai-berai. Sebetulnya bukan jangan bercerai-berai, Pak. Berfirqah itu ya
Farraq itu memang terpisah ya, tetapi maksudnya jangan tidak memegang tali Allah gitu, jangan pegang yang lain. Nah, itulah berfirqah. Seperti tasbih itu ya, ada benangnya. Ketika semua memegang benang yang sama, itu tidak berfirqah. Tapi kalau putus benangnya enggak, maka berantakan semua. Itu berfirqah ya. Jangan berfirqah, jangan pegang yang lain. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Ayat ini kemudian menjelaskan. Wadhkuru ni'matallah alaikum. Ingatlah nikmat Allah pada kalian. Idh kuntum a'daan, ketika kalian saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah melembutkan hati kalian. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah melembutkan hati kalian. Kenapa Allah melembutkan hati kita? Karena kita berpegang pada tali Allah. Maka Allah melembutkan hati kita. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Barulah Allah kemudian memberi kepada kalian nikmatnya, yaitu ikhwanan, rasa persaudaraan yang kuat. Jadi yang mau saya sampaikan adalah Bapak Ibu, bersatu itu adalah akibat, bukan sebab. Karena itu tidak pernah diperintahkan dalam Al-Quran bersatu. Bersatu itu adalah akibat. Inilah supaya gampang ya, persamaannya adalah kenyang itu akibat. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Makan. Sehingga tidak pernah ada perintah kenyanglah, kenyanglah. Nggak ada, perintahnya adalah makanlah. Akibatnya kenyang. Perintahnya itu makanlah. Akibatnya kenyang. Perintahnya berpeganglah pada tali Allah. Jangan pegang yang lain, jangan berfirqah. Akibatnya bersatu. Begitu. Nggak bisa kita bersatu kalau yang dipegang itu lain. Ya, setidaknya tidak bisa bersatu dalam arti seperti yang Rasulullah contohkan, berbaris dalam perjuangan yang sama. Nggak bisa. Ada jamaah Ahmadiyah ya di Parung sini anunya markas, Parung mana sih? Parung lah pokoknya ya. Itu kalau Bapak Ibu lihat tempat ibadahnya kayak masjid, orangnya pakai peci, pakai sarung, baju koko sama, kelihatan bilang kayak sholat juga. Tapi saya berani menyatakan itu bukan Islam. Kenapa bisa bukan Islam? Karena mereka punya kitab suci lain selain Al-Quran, namanya At-Tadhkirah. Saya udah baca itu kitab sucinya. Saya udah sering datang kepada mereka untuk tabayun apa sebetulnya mereka, namanya Tadhkirah. Ada nabi lain selain Nabi Muhammad SAW, namanya Mirza Ghulam Ahmad, orang India. Apakah mereka masih disebut Islam? Sudah enggak. Kenapa? Karena Islam itu punya aturan yang ketat. Ya. Di negara-negara lain ya, termasuk di Malaysia, itu Ahmadiyah sudah nggak dianggap Islam lagi, udah nggak boleh naik haji. Di Indonesia aja masih dianggap Islam lagi. Nah, ini contoh kecil tentang ya susah bersatu kalau dipegang itu lain. Kalau Islam pegangannya sama, Quran dan Sunnah, pegang itu erat-erat. Baru kemudian kita bisa, Allah akan melembutkan hati kita. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kalian ada di tepi neraka, fa anqadhakum minha. Allah selamatkan kalian dari sana. Ini yang saya maksud bahwa berjamaah itu kayak contohnya sekarang berjamaah di masjid. Bagaimana bisa berjamaah dengan benar kalau kemudian imamnya nggak ditaatin, makmumnya seenaknya sendiri dan lain-lain dan lain-lain? Enggak mungkin. Maka pegang tali yang sama, subuh 2 rakaat, sholat itu barisnya seperti ini dan lain-lain dan lain-lain. Kalau imam takbir, kalian takbir. Fa idza kabbara fakabbiru. Fa idza raka'a farka'u. Kalau imam ruku baru boleh ruku. Jangan diduluin imam itu. Fala takhtalifu alaihi ya. Innama ju'ila imam liyutamma bi fala takhtalifu alaihi. Imam itu ditunjuk untuk ditaati, jangan diselisihin. Diselisihin itu apa? Jangan dibarengin. Ini makmumnya gesit-gesit semua. Allahu Akbar, makmumnya duluan. Jangan dibarengin, biar imam selesai dulu. Allahu Akbar. Setelah Akbar baru makmumnya. Fa idza kabbara fakabbiru. Imam selesai takbir, ente takbir. Fa idza raka'a, kalau imam udah ruku, farka'u, baru ente ruku.
fa idza rafa'a, kalau imam sudah bangkit, farfa'u, baru kalian bangkit. Jangan diduluin, jangan dibarengin. Jangan juga dilama-lamain. Imam sudah duduk tahiyat akhir, makmumnya masih sujud aja terus. Karena doanya lama. Enggak boleh itu. Kalau imam sudah Allahu Akbar, bangkit semua. Itulah berjamaah ya. Fala takhtalif alai, jangan diselisihin imam itu. Siapapun imam, bapak ke saya ke, silakan siapa aja. Tapi semua kita memegang prinsip yang sama. Itulah berpegang pada tali Allah. Kalau ada persoalan kok beda pemahaman sholatnya misalnya, maka Allah memerintahkan dalam surah An-Nisa itu, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan menurut Allah dan Rasul. Ah, itu baru tuh. Jangan kembalikan menurut keinginan masing-masing, nggak ketemu. Jangan kembalikan menurut adat kebiasaan masing-masing, bisa nggak ketemu. Kembalikan menurut Allah dan Rasul, baru ketemu. Ya, kalau kita mau diatur menurut aturan Allah dan Rasulnya. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, bersatu itu ya memang ciri umat Islam ya, tauhidul ummah, bersatunya umat itu. Tetapi ini bukan sebab. Sebabnya adalah berpegang pada tali Allah dan tidak berfirqah. Barulah kemudian Allah akan melimpahkan persatuan. Jadi persatuan itu akibat yang muncul, sehingga yang diperintah dalam Al-Quran itu sebabnya, bukan akibatnya. Kira-kira paham ya itu? Nah, oke. Jadi dalam berjamaah ya, prinsip ketiga atau alat ketiga dalam ijtanibut thaghut itu adalah berjamaah, dan kita dibiasakan untuk itu. Bapak Ibu kalau melihat di pos-pos polisi ya, mau itu polsek apalagi Polres, Polda, atau yang tentara itu apa? Koramil, apalagi itulah, yang kayak gitulah, saya nggak hafal juga. Tapi kira-kira itu di kepolisian hampir tiap hari mereka upacara lagi. Buat apa sih mereka upacara terus begitu? Apa supaya jadi jago upacara? Ya bukan. Mereka upacara tiap hari itu untuk melatih disiplin. Kapanpun mereka dikasih perintah, berangkat langsung. Itu sebetulnya untuk melatih disiplin kepemimpinan tuh begitu. Nah, ini sebetulnya kita tiap hari 5 kali sehari bahkan upacaranya ya, lewat sholat berjamaah ini. Itu untuk melatih diri kita supaya mampu, bahasa kerennya berjamaah itu adalah berorganisasi. Nah gitu ya, berorganisasi. Kalau saya bilang bersatu itu umat Islam dengan Quran dan Sunnah, bagaimana dengan orang yang non Muslim? Apa kita nggak boleh bersatu? Ya boleh dalam batas-batas yang dibolehkan. Tentu saja yang dipegang bukan Quran, betul nggak? Masa orang kafir megang Quran, kan nggak mungkin. Kalau orang Islam Quran pegangannya. Tapi kalau dengan orang kafir, Rasulullah mencontohkan ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah persatukannya itu dengan membuat konstitusi, undang-undang dasar yang berlaku bagi umat Islam maupun bagi orang kafir yang tinggal di Madinah. Nah, begitulah kita di Indonesia ini juga sama ya, aturannya tentu sudah ada, undang-undang dasar, Pancasila dan lain-lain. Ya selama tidak melanggar aturan Allah dan Rasul, maka itu menjadi kesepakatan kita, dan saya lihat memang nggak ada, kecuali kalau pelaksananya aja yang ngaco ya. Selama itu konsekuen, nggak ada melanggar Quran dan Sunnah. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, tolong jangan disalahpahami. Saya bukan bilang bahwa kita nggak boleh bersatu, ya enggak. Cuma yang ingin saya sampaikan, persatuan itu nggak bisa dipaksa. Dia adalah akibat yang Allah turunkan. Sama kayak kenyang nggak bisa dipaksa. Emang itu bisa dipaksa kenyang? Nggak bisa. Yang ada suruh makan, baru kemudian kenyang itu timbul. Ya, ini mungkin yang hari ini saya sampaikan untuk alat yang ketiga tadi ya. Jadi konsep yang jelas, individu yang tangguh, lalu sistem berjamaahnya. Dengan berjamaah itu semua potensi, tadi saya ibaratkan di toko material itu bisa diwujudkan menjadi sebuah bangunan yang indah. Nah, itulah Islam, dan itulah cara untuk mampu melaksanakan ijtanibut thaghut seperti yang diperintahkan. Demikian, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan, koreksi juga boleh kalau ada yang keliru, monggo silahkan. Ada? Nggak ada? Baik, ini kalau nggak ada ini apa sangat jelas apa sangat bingung? Mudah-mudahan sangat jelas ya, insya Allah. Kalau nanti kurang paham, insya Allah pertemuan berikutnya kita tuntaskan lagi dengan
Gimana sih caranya supaya kita ini bisa fa'allafa baina qulubikum, ya, dilembutkan hatinya oleh Allah sebagaimana dalam surah Ali Imran itu tadi. Saya akhiri kajian subuh ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.